Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia dan masih di kelas 9 semester 1 bersama Pak Pujito. Pada kesempatan kali ini kita masih akan berdiskusi tentang teks pidato persuasif. Dan untuk pertemuan hari ini kita khusus akan membahas tentang menyajikan teks pidato persuasif. Kompetensi dasar yaitu 4.1, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, baik yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada kesempatan hari ini, jadi setelah kalian nanti selesai belajar, harapannya yang pertama, kalian dapat menentukan tema atau topik teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, menyusun kerangka teks pidato persuasif. Dan setelah itu kalian nanti harus bisa menyajikan teks pidato persuasif, khususnya menyajikan secara tertulis. Anak-anak, ada pertanyaan yang menarik dan menggelitik. Kira-kira bagaimanakah menyajikan pidato persuasif yang baik itu? Ini pasti pertanyaan yang membuat anak-anak penasaran, dan bagi sebagian yang ingin sukses pasti ada pertanyaan seperti ini. Baiklah, mari kita kupas tentang kegiatan hari ini, yaitu menyajikan pidato persuasif. Cara menyajikannya itu bisa dilakukan dengan yang pertama, secara tulis. Jika kalian akan menyajikan pidato secara tulis, berarti wujudnya nanti atau kegiatannya nanti kalian membuat teks pidato. Namun menyajikan pidato bisa pula dilakukan dengan cara lisan atau secara lisan. Otomatis jika kalian akan menyajikan pidato secara lisan, berarti kalian harus tampil untuk melakukan pidato atau berorasi. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih khusus akan mendalami menyajikan secara tertulis. Maka apa langkah menulis teks pidato persuasif? Itulah yang harus kita kuasai bersama. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik. Ini dilakukan ketika kita akan menulis apapun, tema atau topik perlu kita tentukan supaya kita bisa menjadi lebih fokus dan pembicaraan kita tidak terlalu luas atau bias. Tema itu ada dua klasifikasi, ada tema umum, ada juga tema khusus. Tema umum itu maknanya sangat luas, sedangkan tema khusus harapannya lebih khusus atau lebih terbatas. Misalnya kalau ada tema umum lingkungan hidup, maka kita bisa membuat lebih khusus, yaitu bagaimana mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Jika ada tema sosial, tema umum, maka kita bisa merancang tema khususnya adalah misalnya menjaga kerukunan umat. Tema pendidikan itu juga kategori umum dan kita bisa membuat lebih khusus, yaitu kiat meraih sukses. Termasuk juga jika ada tema budaya, bisa kita lebih fokuskan pada tema khususnya, misalnya melestarikan budaya. Misalnya tema kesehatan itu juga sangat luas, kita lebih membatasi diri, misalnya kebetulan kali ini banyak wabah
virus corona, maka kita bisa membuat tema khususnya membendung wabah corona misalnya. Atau mungkin ada tema-tema yang lain, kita bisa menentukan sendiri sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Langkah yang kedua setelah tema tadi yaitu merumuskan pernyataan posisi atau pendapat. Artinya ketika kita akan berpidato, khususnya menyampaikan pidato persuasif, maka apa pendapat kita atau apa pernyataan posisi kita itu harus kita rancang, harus kita rumuskan. Misalnya kalau tema umumnya lingkungan hidup, tema khususnya mengatasi kerusakan lingkungan hidup, maka pendapat yang bisa kita ungkap adalah misalnya kerusakan lingkungan hidup semakin memprihatinkan. Itu pernyataan posisi. Setelah itu langkah yang ketiga adalah menentukan argumen yang mendukung. Sudah barang tentu jika kita punya pendapat, supaya pendapat kita bisa diterima oleh khalayak atau audiens pendengar, maka kita perlu menyertakan atau menyampaikan argumen-argumen yang kuat, yang meyakinkan agar para pendengar bisa melakukan seperti yang kita harapkan. Ragam argumen itu banyak, bisa wujudnya berupa alasan-alasan yang meyakinkan, atau mungkin sertakan bukti-bukti yang konkret, contoh-contoh, fakta ataupun data, atau bahkan bisa kajian teori yang ada, bisa kita gunakan sebagai argumen untuk meyakinkan para pendengar. Semakin banyak argumen yang kita sampaikan, maka semakin bagus pidato persuasif kita. Langkah yang keempat, menyusun kerangka pidato. Kerangka itu maksudnya adalah hal-hal pokok, poin-poin penting yang kita gunakan sebagai dasar ketika kita akan menulis. Karena pidato persuasif yang strukturnya ada 3, maka kerangka kita ya harapannya selain temanya kita rumuskan apa, otomatis kita harus merumuskan pernyataan posisi kita, kemudian berbagai argumen yang akan kita sampaikan yang memperkuat posisi tersebut, dan di akhir penguatan atau simpulan. Baru langkah yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif. Banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika membuat teks pidato atau menulis teks pidato, mulai dari kalimatnya harus efektif, berbentuk paragraf-paragraf, terurai jelas dan rinci, komposisinya sesuai struktur, bahkan bagian-bagiannya tersusun secara sistematis, mulai dari salam pembuka sampai salam penutup, yang di dalamnya ada sapaan, ada ucapan syukur, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, bisa kalian beri judul yang menarik teks pidatonya. Anak-anak, sebelum kalian menyelesaikan tugasnya, kalian nanti akan Bapak berikan sebuah ilustrasi, sebuah tayangan, kalian simak. Kira-kira di ilustrasi ini kalian bisa menemukan sebuah topik atau sebuah tema apa, harapannya seperti itu. Kemudian setelah kalian menemukan topik yang pas, yang sesuai, kalian rancang kerangkanya, mulai dari pendapat kalian dan argumen-argumennya dirumuskan sebanyak mungkin, serta apa penguatannya. Baru kemudian kalian menulis teks pidato persuasif berdasarkan kerangka tersebut. Dan untuk memudahkan kalian bekerja, kalian nanti bisa
menggunakan LK atau lembar kerja. Misalnya lembar kerjanya seperti ini, temanya apa, kemudian pernyataan posisinya, tahap argumennya. Ini tidak hanya 3, tetapi silahkan kalian sampaikan sebanyak mungkin. Kemudian penguatan atau simpulannya apa. Baru setelah itu yang ketiga, tulislah naskah pidato secara lengkap berdasarkan kerangka tersebut di lembar kertas tersendiri. Itu gambaran LK-nya. Dan setelah selesai nanti teks pidatonya kamu tulis, kirimkan teks pidatomu melalui Google Classroom di kelasmu masing-masing. Baiklah anak-anak, sudah siap? Mari kita simak bersama ilustrasi berikut. Sementara itu, saudara, per 30 Juli 2020, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 17,1 juta jiwa dengan kasus terbanyak ada di Amerika Serikat. Sementara Indonesia dengan jumlah kasus mencapai 104.432 juga disorot karena menjadi negara dengan kasus terbanyak se-Asia Tenggara. Penambahan kasus hingga total mencapai 104.432 membuat Indonesia kini ada di urutan ke-24 dari seluruh negara di dunia menurut situs Worldometers. Tapi jumlah ini artinya Indonesia ada di urutan pertama negara dengan kasus COVID-19 terbanyak se-Asia Tenggara. Kasus terbanyak di dunia per 30 Juli 2020 ada di Amerika Serikat dengan 4.568.037 kasus. Brasil dengan 2.555.518 kasus. Dan India 1.584.384 kasus. Indonesia dengan kasus mencapai 104.432 kasus merupakan negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Filipina kedua tertinggi dengan jumlah kasus mencapai 85.486 kasus. Data yang disajikan semestinya sudah cukup bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemerintah bisa lebih tegas dan masyarakat lebih peduli pada keselamatan satu sama lain. Memakai masker dan menjaga jarak satu-satunya jalan keluar sebelum vaksin yang kini tengah diuji berhasil dibuat. Tim Liputan Kompas TV. Iya, demikian ilustrasi. Setelah kalian mendapatkan sebuah ilustrasi tadi, rumuskan apa topik atau tema yang bisa kamu tangkap dan selesaikan rangka serta buatlah naskah pidatonya. Demikian anak-anak, selamat melaksanakan tugas. Semoga kalian sukses dan selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.